Konsep dan implementasi array di JavaScript. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memproksesnya. Penomoran indeks di dalam array dimulai dari angka 0, sehingga elemen pertama berada di indeks 0, elemen kedua berada di indeks 1, elemen ketiga berada di indeks 2, dan seterusnya. Karakteristik array. Array memiliki fungsi atau metode predefined. Array di dalam JavaScript bersifat dinamis, dan kita tidak perlu mendefinisikan berapa ukuran array pada saat membuat variabel. Jumlah elemen dapat ditambah dan dikurang setiap saat. Array bisa menampung lebih dari satu nilai dengan tipe data yang sama maupun tipe data yang berbeda. Array di JavaScript disebut untyped array atau tidak bertipe. Elemen dari array bisa bertipe data string, number, dan boolean dalam sebuah array yang sama. Bahkan, elemen dari array bisa berupa objek atau array yang lainnya. Fungsi array. Jika suatu fungsi memberikan hasil balik, maka hasil balik yang diberikan oleh fungsi dapat dilakukan oleh statement return yang diikuti oleh nilai hasil baliknya yang ditulis tanda kurung. Keuntungan penggunaan array sebagai tipe data dibandingkan dengan penggunaan tipe data yang lain adalah kemampuannya yang dapat mengumpulkan beberapa data yang bertipe sama dalam suatu variabel, sehingga dalam pembuatan program yang terdiri dari beberapa tipe yang sama tidak membutuhkan banyak variabel. Penulisan array di dalam JavaScript. Ada dua cara penulisan array pada JavaScript, yaitu yang pertama menggunakan kuku, seperti contoh berikut. Untuk menghasilkan isi array-nya, kita tinggal menggunakan construct lalu kita tulis nama array-nya. Dan di konsolnya akan menghasilkan semua array. Dan di konsolnya akan menghasilkan semua isi nilai array yang hasilnya ini tampil dalam bentuk objek JavaScript. Dan angka 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah indeksnya. Indeks array selalu dimulai dari angka. Misal kalau kita ingin menampilkan nilai, kita tinggal di dalam array tambah 2. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan keyword array, seperti contoh berikut. Ini adalah hasilnya.
perintah ini akan buat objek. Ini adalah lain deklarasi array dengan kata kunci array. Array terbagi dalam 3 jenis, yaitu array numerik yang memiliki numerik dimulai dari 0. Kedua, array asosiatif di mana kunci k menjadi identitas elemen array. Ketiga, yaitu array campuran yang memiliki baik nilai maupun indeks dengan tipe yang berbeda. Alasan menggunakan array yaitu memfasilitasi penyimpanan sekumpulan data dengan tipe data sama, mempermudah pengelolaan nilai atau data dalam hal penelusuran dan pencarian, dan juga memberikan memori yang lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati, dari kelompok 10 dengan stambuk F521200117. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data pada array. Jadi, seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, tentang bagaimana itu array, apa itu array, dan lain-lain, maka di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data dalam array. Nah, jadi yang pertama adalah membuat array. Di sini saya awalnya membuat sebuah array yang tidak memiliki isi atau isinya kosong, tidak memiliki elemen. Seperti ini. Ini array kosong. Elemennya ini array kosong. Kemudian saya ingin menambahkan elemen dalam array tersebut. Nah, di dalam array itu ada yang namanya indeks. Jadi, dalam data array itu ada namanya indeks. Indeks itu merupakan urutan data atau elemen yang ada di dalam array. Jadi, indeks itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Di sini saya masukkan indeks 0 atau indeks yang pertama itu adalah nama. Saya hapus dulu ini. Nah, itu ada nama. Kemudian elemen yang atau indeks yang kedua itu alamat, selanjutnya itu kelas, dan selanjutnya stambuk. Di sini saya akan jalankan. Nah, seperti ini. Yang ini dia ya, outputnya yang ini. Nama, alamat, kelas, stambuk. Nama, alamat, kelas, stambuk. Nah, di sini kan saya mengisikan nilai pada elemen itu hanya indeks 0, 1, 2, dan 4. Saya melompati 3. Di sini saya melompati 3, indeks 3, maka output untuk indeks 3 adalah kosong. Nah, di sini saya ini awalnya ini adalah kalau saya tidak menggunakan for each, maka outputnya seperti ini. Nah, ini adalah indeks 3 yang saya kosongkan tadi akan menampilkan seperti ini. Dia tetap tampil, hanya saja isinya kosong. Seperti itu. Kemudian saya menyampaikan isi array menggunakan for each. For each itu adalah metode dalam array. Seperti ini. For each, maka outputnya adalah ini. Dia tidak akan muncul si indeks 3 yang kita tampil ini kalau saya menggunakan for each. Kalau saya tidak menggunakan for each, maka akan tampil semua. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini saya mengganti isi elemen dengan menimpa. Jadi dalam array itu, jika kita ingin mengganti atau mengubah isi atau elemen dari sebuah indeks, kita tidak perlu lagi menghapus atau dapat cukup ditimpa saja. Jadi cukup menimpa, maka isinya akan terganti sendiri seperti ini. Pada indeks yang pertama, itu awalnya isinya itu alamat, tapi saya ganti menjadi gender, maka outputnya seperti ini. Ini adalah indeks pertama, indeks 1 atau indeks yang kedua. Saya ubah jadi gender. Terus yang ketiga ini, saya menghapus elemen dengan undefined. Jadi nilai pada array itu bisa dihapus. Saya menghapus elemen yang kedua ya.
Elemen yang ketiga atau indeks 2 itu ada kelas. Di sini kelas saya hapus. Nah, ini seharusnya kelas, cuma karena saya hapus jadi outputnya undefined seperti itu. Kalau stambuk ya tetap. Nah, kemudian selanjutnya ini ada push dan unziff. Jadi push ini adalah mengganti elemen indeks akhir. Jadi push mengganti elemen indeks akhir. Di sini elemen indeks akhir adalah tambuk. Ya, tambuk. Dan di sini kemudian yang unziff itu mengganti elemen indeks awal. Indeks awal adalah nama. Jadi kita mengganti nama dan stambuk. Nah, seperti ini. Karena nama tadi saya ganti jadi pekerjaan, maka outputnya adalah pekerjaan. Ini saya diganti lagi, outputnya adalah pekerjaan. Sedangkan indeks akhir ini jadi nama lengkap. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah splice. Splice ini menghapus indeks. Jadi splice 1 dan 2. Outputnya itu hanya tambuk dan nama lengkap karena saya sudah menghapus 2 indeks. Jadi yang saya hapus itu undefined ini yang saya hapus tadi. Ini saya hapus. Ya. Itu undefined saya hapus sama. Jadi seperti itu. Jadi splice ini menghapus indeks. Push ini mengganti elemen indeks akhir, unziff indeks awal, seperti itu. Jadi cuma itu tentang pengelolaan data array yang akan saya jelaskan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgiawan dari Prodi Sistem Informasi jurusan Teknologi Informasi Universitas Trisakti. Oke, pada bagian saya akan menjelaskan tentang array multidimensi. Array multidimensi artinya memiliki array lebih dari satu dalam satu variabel. Array dari array istilahnya. Jadi, array multidimensi itu memiliki dua kurung siku seperti ini atau lebih dalam satu variabel. Contohnya seperti ini. Ini variabel test array, ini bukan array. Di dalamnya lagi ada arraynya. Jadi dia array bersarang sebutannya. Nama lain dari array multidimensi itu adalah array bersarang. Jadi bisa kita menambahkan array ini ke dalam array lagi. Saya langsung berikan contohnya penggunaan dalam array multidimensi. Pertama saya akan kasih array biasa dulu. Kita ada klasik variabel, misalnya di sini variabel orang. Kemudian saya tambah kurung siku. Jadi array itu tipe datanya objek ya. Kemudian saya tambahkan di sini misalnya. Tambah di sini string Iwan, nama ya. Ada Nadib, Nabila. Jadi kalau array biasa itu seperti ini modelnya. Ini deklarasi array. Kalau misalnya kita save, nah kita panggil di sini. Kita refresh, itu belum ada keluar ya inputnya karena belum kita panggil dia. Kemudian di bawah sini kita mau cetak di konsol, terus aja array orang, dan kita mau cetak yang mana, misalnya ini atau ini. Kita mau panggil misalnya Nadib, berarti kita tulisnya di sini 1. Kenapa bukan 2? Karena biasanya array itu mulainya dari 0, jadi 0, 1, 2.
karena yang akan kita panggil Nadib. Kita tulisnya di sini 1. Kita save, kemudian kita refresh ulang, maka outputnya yang keluar itu hasilnya Nadib. Kemudian bagaimana contoh kalau misalnya array multidimensi tadi yang saya bilang? Gampang, misalnya kita di sini tambahkan di Iwan sini, tambahkan array satu lagi dalam array. Misalnya umurnya Iwan sini 19 tahun, tinggal di Kota Palu. Jika kita ingin manggil Kota Palunya, artinya perhitungannya dari sini, Iwan itu dari 0, 0, 1, 2, 3, artinya di sini 1 ya. Terus yang kita panggilnya itu saja. Kita tambahkan kurung siku di sini, Kota Palunya berarti dari 19-nya. Karena ini dalam array berarti beda lagi perhitungannya, berarti 0, 1. Kita panggil Kota Palu ya, berarti di sini 1. Yang ke 1, ini kalau misalnya kita save, dia jadi berarti yang terpanggil Kota Palu. Coba kita rapikan dulu sebentar. Kita rapikan ini, kita rapikan. Rapikan. Yang sudah rapi, terus ini kan masih dalam satu array ya, ini masih array satu dimensi. Yang string sini, yang string Iwan, ini bisa kita tambahkan dia masuk ke dalam array, dia array sendiri, ini juga array sendiri. Array sendiri. Terus di sini kita bisa tambahkan lagi nilainya. Ini 19 tahun, Kota Palu. Sini Nadib, misalnya 20, Kota Makassar. Nabila di sini saya 17 tahun, umurnya, dia tinggal di Kota Medan misalnya. Nanti kalau misalnya kita ingin memanggil salah satu dari ini, misalnya kita akan panggil Kota Medan, berarti bagian Nabila. Dari sini, dari atas ke bawah, berarti dari Iwan itu 0, 1, 2. Baris kedua, di dalam stringnya Nabila 0, 1, 2. Nanti outputnya pasti Medan, Kota Medan. Kalau mau tambah string dalamnya lagi bisa tidak? Kalau misalnya kita tambahkan di sini ya, kita tambah string lagi, bisa. Kita tambahkan saja kurung siku di sini, dalam sini lagi. Misalnya warna rambutnya hitam, misalnya. Kalau kesukaannya apel misalnya. Di Nadib juga kita tambah, misalnya rambutnya di pirang, rambutnya warna pirang, jadi ya. Jadi misal kita ingin panggil hitam, warna hitam di sini, nanti baris pertama yang Iwan itu 0, baris dari kolomnya Iwan sini itu yang keberapa, yang keberapa, ini berarti dari 0, 1, 2, 3, ini 3. Karena ada tambahan, kita tambah lagi kurung sikunya, yang akan kita panggil itu hitam, berarti 0, 1, ini 0. Kita save itu, yang akan outputnya itu pasti hitam. Misalnya kita ingin ganti, misalnya Nadib, di sini Nadib warna rambutnya jadi hitam ulang, dia semir jadi hitam, dia bosan dengan pirang, bisa langsung saja kita panggil orang, terus dia baris keberapa Nadib, berarti baris ke 1, rambutnya itu keberapa, 1, 2, 0, 1,
2, 3, 3, ini ke 0 ya, 0, 1. Nanti sini di 0. Kita ganti dia warna misalnya hitam. Kalau misalnya kita panggil di sini, dia nanti outputnya itu akan hitam, bukan pirang lagi, karena di sini sudah diganti. Nah, jadi rambutnya hitam. Kalau misalnya ini kita hapus, terus save, dia akan kembali pirang. Jadi misalkan jika ada data yang kita ingin ganti, kita bisa langsung ganti di sini, bisa juga langsung ganti di sini, jadi bisa langsung jadi hitam saja. Atau kalau misalnya ada banyak sekali, ini penggunaan dari array multidimensi ini nanti untuk nilai-nilai yang banyak sekali nilainya, pasti akan pusing nanti untuk mencari nilai sesuatu kalau misalnya terlalu banyak. Jadi bisa kita langsung ganti terpisah seperti ini, langsung kita ganti terpisah seperti ini. Jadi nanti penggunaan dari array multidimensi ini itu untuk data-data yang sangat banyak, misalnya untuk penginputan mahasiswa di universitas atau yang lainnya yang membutuhkan data-data yang memang sangat banyak. Jadi pengelompokan datanya itu akan lebih mudah diorganisir. Seperti pada variabel orang di sini yang saya deklarasikan. Di sini dalam arraynya kan ada Iwan di sini, namanya Iwan, terus umurnya 19 tahun, tinggal di Kota Palu. Terus saya kelompokkan lagi dalam array, saya tambahkan array satu lagi, warna rambutnya hitam, terus buah kesukaannya apel. Jadi array multidimensi itu sebenarnya tidak terbatas ya, jadi bisa kita tambahkan array dalam array lagi. Misalnya di sini, di array dalam array lagi, tambah lagi array, bisa juga tambah lagi di sini, tambah lagi array, bisa ya. Ini sesuka hati kita, sesuai dengan konsep pemahaman kita mau dibikin bagaimana programnya. Jadi sekian dari saya tentang array multidimensi. Jika ada yang kurang dimengerti mohon dimaklumi, karena saya juga baru belajar, dan saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak menggunakan hati. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan stambuk F521200117. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan tentang metode dalam JavaScript. Jadi metode dalam JavaScript itu sebenarnya ada banyak, cuma saya akan bahas beberapa saja, dan yang pertama yang ingin saya bahas itu adalah metode concat. Metode concat menggabungkan dua teks atau lebih menjadi sebuah string baru. Ya. Contohnya seperti ini, saya sudah buat codingan. Di sini saya menambahkan array dengan elemen yaitu string ya, 1, 2, dan 3. Ini isi array 1. Kemudian di bawahnya saya memasukkan metode concat ya, yaitu 4 dan 5. Karena tadi concat ini menggabungkan dua teks atau lebih menjadi sebuah string baru. Jadi kalau saya console seperti ini, maka outputnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5, karena semuanya sudah tergabung. Jadi concat itu menggabungkan. Nah, yang kedua itu ada metode every. Metode ini berfungsi untuk mengecek apakah setiap elemen dalam array memenuhi kondisi. Jadi di every ini elemen array yang kita buat ini akan dicek. Kita akan diberikan kondisi, kemudian dicek. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Saya masukkan array A itu numeric dari 1 sampai 5. Kemudian di yang B ini itu adalah A. Ya, kita masukkan metode every di sini dengan kondisi itu yaitu lebih dari 0. Lebih besar daripada 0.
Karena semua bilangan dalam array ini lebih besar daripada 0, maka outputnya adalah true. Nah, sedangkan yang C ini itu kondisinya D lebih besar daripada 1. Nah, sedangkan di sini ada angka 1 ya. Jadi angka 1 ini tidak lebih besar daripada 1, maka outputnya adalah false. Karena ada kondisi, ada elemen yang tidak memenuhi kondisi sehingga outputnya false. Seperti itu. Kemudian next itu ada filter. Metode ini berfungsi untuk membuat sebuah array baru dengan memperhatikan kondisi tertentu pada setiap elemen dari array yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya masukkan array lagi, itu numeric lagi 1 sampai 5. Kemudian di sini metode filter dengan kondisi B lebih dari 2. Jadi yang dia maksud di sini bilangan mana yang angkanya lebih besar daripada 2. Nah, jelas itu 3, 4 dan 5 kan? Ya. Seperti itu, makanya outputnya itu 3, 4 dan 5 karena dia lebih besar daripada 2 di antara semua elemen yang ada. Terus yang kedua ini filternya itu lebih kecil daripada 5. Lebih kecil daripada 5 pasti 4, 3, 2 dan 1. Nah, ini outputnya seperti itu. Kemudian next ada for each. For each ini merupakan metode perulangan dalam metode JavaScript array. Jadi contohnya saja di sini saya masukkan array itu ada 5 elemen ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini semuanya string. Kemudian di sini saya pakai for each, metode for each and array 1. Ini functionnya. Ini konsol array 1, maka outputnya adalah mengulang dari 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi semuanya tampil perulangan. Nah, kalau misalnya saya tidak menggunakan for each, saya hanya memanggil array, maka outputnya adalah di sini saya harus tambah seperti tanda kurung seperti ini dan tuliskan jumlah indeksnya, maka yang keluar hanya itu saja. Sedangkan kalau menggunakan for each semuanya keluar seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada metode join. Jadi metode join ini menggabungkan semua elemen dari sebuah array menjadi sebuah string. Contohnya, di sini saya masukkan array lagi, ini string, ada 5 indeks string ya. Kemudian di sini yang kedua, di sini saya masukkan metode join untuk array 1, array yang ini tadi. Join karena join ini menggabungkan semua elemen menjadi sebuah string, jadi outputnya seperti ini. Outputnya tetap sama dengan dengan array 1 karena dia hanya mengubah dan menggabungkan menjadi string. Kemudian yang kedua di sini saya tambahkan tanda plus. Maka di sini juga ada tanda plus. Ini koma, ada juga tanda koma. Seperti itu. Ini koma terus spasi, ini ada spasi di sini. Kemudian ada index of. Index of mengembalikan sebuah indeks saat memanggil data pertama kali dengan value yang ditentukan, bermula dari pencarian pada home index, dan pencarian ini akan mengembalikan indeks dari karakter pada array yang akan mengembalikan -1 ketika pencarian index of ini menemukan karakter yang cocok atau value yang sesuai. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya masukkan array yang pertama itu ada kue, kacang, biskuit. Ini adalah tipe string semua ya. Kemudian di sini saya masukkan metode index of untuk kue. Itu outputnya 0. Kenapa 0? Karena kue ada di indeks 0. Kue di indeks 0, kacang di indeks 1, biskuit di indeks 2. Nah, ini saya panggil kacang, itu outputnya 1 karena dia ada di indeks 1. Seperti itu. Kalau misalnya saya memanggil kata yang tidak cocok, tidak ada satupun di dalam array ini, maka outputnya sama dengan -1. Seperti itu. Kemudian last index of. Ini sama seperti index of, cuma bedanya dia dari kanan ke kiri. Kalau tadi dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Ini outputnya 5. Di sini saya masukkan ini 4. Ini saya mencari index of dari 43. Jadi saya mengecek 43 ini ada di mana. Nah, jawabannya 5 karena 43 ada dari 5 dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5.
Kemudian map. Dalam JavaScript, map digunakan untuk merubah semua elemen dalam satu array menjadi elemen dengan nilai yang baru. Jadi contohnya seperti ini. Kita masukkan lagi bilangan 1 sampai 5. Kemudian saya masukkan function di sini. Function. Jadi di sini kan ini saya pakai metode map. Artinya saya mengambil elemen dari bilangan ini. Kemudian saya masukkan function dikali 2 dan saya panggil di sini. Maka outputnya adalah semua elemen dalam bilangan akan dikali 2. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada reverse. Dalam JavaScript, reverse digunakan untuk mengubah sebuah urutan elemen objek, mutasi array, dan mengembalikan referensi ke array. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya sudah masukkan angka sampai 4. Kemudian saya reverse. Maka outputnya adalah 4, 3, 2, 1. Artinya dia merubah urutan elemen objek. Mengubah urutan. Karena dia jadi sebaliknya, seperti itu. Kemudian ada slice. Slice itu mengembalikan sebuah salinan dangkal dari sebagian array menjadi sebuah objek array baru yang dimulai dari start sampai n. N tidak termasuk. Jadi dari start sampai n, tapi n-nya tidak termasuk, di mana start dan n merupakan indeks dari item yang ada di array tersebut. Jadi indeks dan tidak berubah array asli. Contohnya seperti ini. Di sini saya masukkan array itu 1 sampai 6. Kemudian di sini saya masukkan metode slice yaitu 2 dan 2,4. Ini 4 adalah n. 4 ini titik n. 4 ini n, jadi dia tidak termasuk. N tidak termasuk. Maka yang menjadi output hanya 3 dan 4. Kenapa 3 dan 4? Karena 3 ada di indeks 2, sedangkan 4 ada di indeks 3. Ini indeks 4, tapi karena dia di itu n, jadi tidak termasuk, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir adalah indeks 0 dan 5. Di sini kan ini indeks 5 kan. Nah, berarti di sini yang menjadi titik n itu 5 atau indeks 5, ini n. Jadi tidak termasuk. Maka outputnya hanya 1 sampai 5. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada sum. Sum ini, metode ini berfungsi untuk mengecek sekurang-kurangnya salah satu dari elemen array yang memenuhi kondisi. Nah, ini sama seperti every tadi ya. Every. Cuma bedanya every itu mengecek ini samanya karena outputnya itu hanya false dan true. Kalau every tadi mengecek apakah semua elemen itu memenuhi kondisi. Nah, sedangkan ini hanya mengecek apakah semua di antara semua elemen ini ada yang memenuhi dari kondisi tersebut, maka outputnya adalah anu true. Kalau ada yang memenuhi, kalau tidak ada yang memenuhi, maka outputnya adalah false. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini saya masukkan metode A, itu B kurang dari 1. Ini maksudnya semua bilangan ini adakah yang kurang dari 1? Jawabannya tidak ada. Karena di sini ini 1, sedangkan ini diminta kurang dari 1. Jadi outputnya itu false. Nah, sedangkan yang kedua ini D ini lebih dari 1, itu outputnya true karena 2, 3, 4, 5 ini lebih dari 1. Walaupun tidak semua memenuhi kondisi, tapi tetap outputnya true karena ada salah satu yang memenuhi kondisi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada sort. Metode sort ini berfungsi untuk mengurutkan data array pada jadi berurutan baik number maupun string. Contohnya seperti ini. Ini lagi saya masukkan angka acak dalam array. Ini 1 sampai 9 tapi saya acak. Kemudian saya sort. Sort seperti ini ya. Saya sort, maka outputnya berurutan seperti ini. Kalau yang ini A, B, C, D, E ini saya acak juga. Terus saya sort, maka outputnya berurutan seperti itu. Kemudian ada string dan value of. Ini metode ini sama,
itu berfungsi untuk mengkonversi array menjadi string. Dalam contoh yang kita lakukan tutorial ini, hampir semua menggunakan metode string. Jadi contohnya seperti ini. Di sini saya masukkan array, itu ada numerik sama string. Terus saya pakai metode string di sini, maka outputnya itu menjadi semuanya string. Seperti itu. Kalau ini tadi, ini yang pertama kan, yang array yang pertama yang biasa, saya tidak pakai metode string, outputnya seperti ini. Kalau saya pakai toString, outputnya seperti ini. Ini sama seperti value f juga. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih.